Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabarnya? Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah jika kita dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi terkait mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran dan terkait dengan kasus Diana. Izinkan kami yang beranggotakan saya Sita Aisyah Hersa, Mbak Windy Ramiranti, dan Zahara akan mempresentasikan pemecahan masalah terkait kasus yang dialami Diana. Baik, kepada Saudari Zahara, mohon bantuannya untuk PPT. Oke, ini dia kasus mengenai Diana. Sebelum bahas lebih lanjut mengenai kasus Diana, adakah lebih baiknya kita mengenal dulu bagaimana sih kasus yang dialami Diana ini? Oke, saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru, di mana kita adalah seorang wali kelas 4 yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada kita. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4, terutama di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak keterampilan membaca. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana mampu menjawabnya. Oke, kita lanjut. Adapun topik diskusi terkait permasalahan yang Diana alami. Yang pertama, kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Lalu jenis asesmen apakah yang baik untuk diberikan dan bagaimana pertimbangannya, dan apa kesimpulan dapat ditarik dari asesmen dan desain yang sudah kita lakukan tersebut. Oke, untuk itu kita harus tahu dulu nih bagaimana sih permasalahan yang dialami Diana. Pertama, Diana belum lancar membaca dan menulis sehingga kesulitan dalam memahami isi bacaan. Yang kedua, Diana memiliki gaya belajar auditory. Artinya, Diana tertarik untuk kegiatan yang mendengar, bukan untuk membaca. Terkait masalah tersebut, Diana mengalami kesulitan pada mata pelajaran IPA, bahasa, dan IPS. Lalu nilai ulangan tertulisnya buruk dan kurang mengerjakan pekerjaan rumah selama masa PJJ. Oke, kita masuk di topik yang pertama. Kira-kira bagaimana sih cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Berdasarkan diskusi kelompok kami bahwa terdapat 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan profiling peserta didik. Artinya, guru melakukan observasi terhadap gaya belajar peserta didik. Dan kita ketahui bahwa Diana memiliki gaya belajar auditory, yaitu senang belajar dengan cara mendengar dan secara lisan. Lalu yang kedua adalah melakukan self-assessment. Artinya, guru meminta guru ataupun Diana melakukan penilaian terhadap kemampuan dirinya. Hal ini dilakukan untuk memunculkan motivasi dan semangat belajar dari diri Diana. Lalu cara yang ketiga adalah melakukan asesmen diagnostik. Artinya, guru dan peserta didik melakukan identifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan belajar Diana. Dan asesmen diagnostik dilakukan untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Diana. Lalu yang keempat adalah asesmen formatif. Artinya guru melakukan umpan balik kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang agar terjadi peningkatan pemahaman kognitif Diana. Oke, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Windira. Kepada Saudari Windira, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya.
Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis asesmen apa yang akan diberikan kepada Diana dan jelaskan pertimbangan dalam memilih asesmen tersebut. Nah, menurut kelompok kami, jenis asesmen yang dapat diberikan kepada Diana adalah asesmen formatif yang digunakan sebagai metode evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik peserta didik. Pelaksanaan asesmen formatif ini diharapkan dapat langsung mengetahui perkembangan Diana, karena langsung mendapatkan feedback ataupun umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selain menggunakan asesmen formatif tadi, menurut kelompok kami terhadap Diana ini juga dapat dilakukan penilaian performance assessment yang berupa hasil pengamatan nilai terhadap aktivitas yang dilakukan Diana. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, ataupun interaksi yang dilakukan terhadap Diana. Performance assessment ini juga digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon secara lisan. Nah, sebagai bahan pertimbangannya, tadi kan Diana ketika diberikan materi bacaan itu dia susah untuk mengingatnya. Tapi ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan berdasarkan performance assessment ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil belajar Diana. Yang kedua, guru harus menuliskan kemampuan-kemampuan khusus yang akan diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur. Nah, yang kriteria ini jangan terlalu banyak agar semua aspek dapat diamati selama peserta didik melaksanakan tugas yang diberikan. Yang keempat, mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati oleh guru. Dan yang terakhir yaitu kalau ada tugas yang diberikan sebelumnya, maka guru dapat membandingkan dan memeriksa kembali dengan kriteria-kriteria kemampuan yang dibuat sebelumnya ataupun membandingkan dengan tugas yang diberikan kepada orang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Windira. Topik yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zahra. Kepada Saudari Zahra, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Dari desain yang akan dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa asesmen memiliki peranan sangat penting dalam kegiatan proses pembelajaran. Dalam merancang asesmen, diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan juga kebutuhan dari peserta didik, dengan tujuan agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru maupun peserta didik. Dalam kasus Diana, menunjukkan bahwa kebutuhan belajar setiap peserta didik itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru harus memahami kebutuhan belajar peserta didik untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahra. Itulah hasil pemaparan kami terkait kasus Diana. Selanjutnya kami membuka sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin ingin bertanya. Silakan, Saudari Uke. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya Uke Fiskarabella ingin bertanya terkait kasus Diana tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi kelompok penyaji menjelaskan melakukan tes formatif. Nah, berikan contoh tes formatif untuk mengatasi kasus Diana tersebut. Soalnya tadi di penjelasan hanya menjelaskan saja tes formatif itu apa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Uke. Ada kesempatan yang lain untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saya izin bertanya. Silakan, Saudari Suci. Baik, perkenalkan nama saya Suci Amalia. Izin bertanya kepada kelompok
Sita dan kawan-kawan. Pertanyaannya tadi kan kelompok Anda sudah menjelaskan tentang bahwa Diana ini memiliki gaya belajar auditory. Nah, sehingga si Diana ini tidak tertarik untuk membaca. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara Anda sebagai seorang guru yang profesional meningkatkan minat membaca pada peserta didik di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Uke. Untuk teman-teman yang lain dipersilahkan. Saudari Suci, maaf maksudnya. Baiklah, saudara moderator, saya izin bertanya, saya Selaster Marini izin bertanya. Tadi Anda menjelaskan tentang strategi salah satunya itu Diana itu melakukan self assessment gitu kan, penilaian diri sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara Diana itu untuk melakukan penilaian di diri dia sendiri gitu untuk menentukan gaya belajar dia. Oke. Baik, terima kasih kepada Saudari Sulastri atas pertanyaannya. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Uke yang akan dijawab oleh Saudari Windira. Kepada Saudari Windira, kami persilakan. Terima kasih pada moderator. Terima kasih juga kepada Saudari Uke atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, saya ulangi lagi, berikan contoh asesmen formatif untuk mengatasi kasus Diana. Seperti itu, Uke. Iya, betul. Nah, kita ketahui, baiklah di sini saya akan menjawab. Dari kasus Diana tadi, kita ketahui bahwa Diana itu memiliki gaya belajar auditori, di mana gaya belajar auditori ini mengandalkan alat pendengarannya sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Nah, pada umumnya peserta didik dengan tipe belajar ini tidak masalah dengan tampilan visual yang digunakan oleh guru saat mengajar. Yang terpenting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Karena peserta didik dengan tipe belajar auditori ini lebih suka mengingat sesuatu dari apa yang didengarnya, bukan daripada apa yang dilihatnya. Jadi lebih mengandalkan indera pendengarannya, yaitu telinga, daripada matanya untuk melihat, seperti itu. Nah, jadi dari kasus Diana yang memiliki gaya belajar auditori ini, guru dapat melakukan asesmen formatif, yaitu dengan melakukan teknik tanya-jawab. Tanya-jawab langsung kepada Diana, baik dalam awal pembelajaran, ataupun di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Nah, sebagai contohnya, di tengah pembelajaran, guru itu dapat mengecek pemahaman Diana terhadap apa yang sedang dipelajarinya. Seperti contoh misalnya pada materi hak dan kewajiban yang ada di kelas 3 itu. Nah, jadi guru dapat saat guru menjelaskan pembelajaran di tengah, guru dapat mengecek pemahaman Diana tadi, apakah dia sudah paham tentang materi hak dan kewajiban itu dengan menanyakan langsung kepada Diana. Nah, jadi berdasarkan data dari hasil penilaian formatif dengan melakukan teknik tanya jawab tadi, guru dapat mengetahui bagian mana atau materi mana yang telah dikuasai dan apakah masih ada bagian yang belum dikuasai dengan baik. Selanjutnya, guru itu langsung dapat memutuskan tindakan yang perlu dilakukan. Misalnya, guru tuh dapat mengulang pembelajaran pada bagian yang materi yang belum dikuasai oleh Diana, memperbaiki pembelajaran yang sedang berlangsung, ataupun merancang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk pembelajaran berikutnya. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Windira. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan ataupun memberi saran terkait jawaban tersebut, dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada, bagaimana Saudari Uke? Apakah sudah puas atas jawaban dari Saudari Windira? Baik, jawabannya sudah sangat dimengerti. Terima kasih kepada penyaji. Oke, Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Uke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Suci akan dijawab oleh Saudari Zahara. Kepada Saudari Zahara, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Suci.
Yaitu pertanyaannya, kelompok Anda tadi menjelaskan bahwa Diana memiliki gaya belajar auditory, yaitu mendengar, sehingga tidak tertarik untuk membaca. Lalu, bagaimana cara Anda sebagai seorang guru yang profesional meningkatkan minat membaca pada peserta didik di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Baik, jawabannya yaitu cara yang paling mudah adalah membiasakan peserta didik dengan mulai membaca buku tentang tema-tema yang disukainya. Misalnya, jika peserta didik itu senang dengan yang berhubungan dengan teknologi, maka buku bacaan tersebut terkait dengan teknologi, ataupun misalnya peserta didik senang dengan sepak bola, maka buku bacaan tersebut juga sepak bola. Kemudian selain itu, sekolah tersebut harus memberikan fasilitas seperti buku-buku menarik di perpustakaan. Guru-guru juga harus mewajibkan mereka untuk membaca minimal 1 buku setiap bulannya. Kemudian dibuatkan ringkasan dan ringkasan dari peserta didik terbaik tersebut kemudian ditempelkan di dinding kelas. Kemudian di kelas, pada saat proses pembelajaran berlangsung, berilah pertanyaan yang jawabannya ada di buku. Dengan begitu, hasil dari jawaban peserta didik tersebut didiskusikan bersama. Jika terus-menerus hal itu dilakukan, pada akhirnya peserta didik akan suka membaca. Dengan pembiasaan seperti itu, maka minat baca akan terpupuk mulai dari dini, yaitu khususnya pada anak sekolah dasar. Diharapkan ketika peserta didik itu beranjak remaja, maka membaca akan menjadi kebiasaan mereka. Baik, bagaimana? Itulah jawaban saya kepada Saudari Suci. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih kepada Saudara Zahara dan moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Zahara dan Saudari Suci. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Sulastri yang akan saya jawab sendiri. Di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara Diana untuk melakukan self-assessment atau penilaian diri sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa self-assessment merupakan teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Nah, terkait kasus Diana ini, ia menyukai kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan secara lisan. Maka jenis self-assessment yang sesuai adalah self-assessment langsung dan spesifik. Artinya guru melakukan penilaian secara langsung pada saat atau setelah selesai melakukan tugas untuk menilai aspek-aspek kompetensi tertentu. Nah, pada penerapannya, guru dapat memberikan beberapa pertanyaan kepada Diana yang dijawab secara lisan mengenai kegiatan pembelajaran di hari itu. Diana dapat mengungkapkan bagian mana yang belum ia pahami dan bagaimana yang sudah ia pahami. Untuk mendukung pendapat Diana, guru dapat memberikan beberapa soal, misalnya 2 soal terkait materi yang sudah dipelajari pada hari itu. Nah, dengan begitu, self-assessment dilakukan untuk membantu guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Diana dan membangkitkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Baik, adakah dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saya ataupun memberikan saran terkait jawaban tersebut? Oke, kalau tidak ada, itu dia jawaban pertanyaan dari kelompok kami. Baik, untuk semua pertanyaan sudah kami jawab dan sudah diterima. Bagaimana dengan Saudari Sulastri? Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan saya dan alhamdulillah saya sudah mengerti. Kembali lagi ke pemateri. Baik, terima kasih kepada Saudari Sulastri. Untuk semua pertanyaan sudah kami jawab dan sudah diterima dengan baik oleh teman-teman. Dengan begitu berakhir pula sesi tanya jawab dan berakhir pula kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk penyampaian kesimpulan dari diskusi hari ini akan disampaikan oleh Saudari Zahara. Kepada Saudari Zahara, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Adapun kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini yaitu, di dalam suatu proses pembelajaran, peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Maka, kita sebagai seorang guru harus mampu membuat metode, strategi pembelajaran, serta asesmen atau penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti dari contohnya kasus Diana tadi, dia mempunyai kelebihan auditory
dan juga kekurangannya di bacaan. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru harus mampu mengetahui gaya belajar dari peserta didik masing-masing di kelas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahara, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua. Kami tutup kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga.